Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Widyaningsih dengan NIM 2103411001101 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji coba asam basa dan pH larutan pada mata kuliah kimia dasar dengan dosen pengampu Ibu Arigiri Dwi Kartika, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan alat yaitu satu botol bekas digunakan sebagai wadah larutan dan juga sedotan yang digunakan sebagai pipet untuk larutan. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu sitrun, cuka, sabun mandi, larutan garam, obat peredamah, air kran, jeruk nipis, deterjen, dan yang terakhir yaitu pH universal. Teteskan larutan menggunakan sedotan di atas pH universal. Setelah itu, tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan pada pH universal. Lakukan hal yang serupa untuk semua larutan. Berikut merupakan perubahan warna yang terjadi pada pH universal setelah ditetesi larutan sabun mandi yang menunjukkan pH 8 yang berarti bersifat basa. Dapat kita lihat bersama-sama bahwa perubahan warna yang terjadi pada pH universal yang telah ditetesi oleh larutan sitrun menunjukkan pH 1 yang berarti sitrun bersifat asam. Berikut adalah perubahan warna yang terjadi pada pH universal setelah ditetesi cuka yang menunjukkan pada pH 2 yang bersifat asam. Perubahan warna yang terjadi pada pH universal setelah diteteskan oleh larutan garam, kita dapat menyaksikan secara bersama-sama, yaitu pH menunjukkan pada angka 7 yang berarti larutan garam sendiri bersifat netral. Dapat kita saksikan bersama-sama bahwa perubahan warna pada pH universal yang telah ditetesi oleh perasan air jeruk nipis menunjukkan bahwa perasan jeruk nipis memiliki kadar pH 2 yang berarti bersifat asam. Perubahan warna yang terjadi pada pH universal yang telah ditetesi oleh obat peredamah di sini menunjukkan pada pH 8 yang berarti bersifat basa. Perubahan warna yang terjadi pada pH universal yang telah ditetesi oleh air kran di sini menunjukkan pada kadar pH 7 yang berarti bersifat netral. Perubahan warna yang terjadi pada pH universal setelah ditetesi oleh larutan deterjen di sini dapat kita lihat bersama-sama perubahan warna menunjukkan kadar pH 10 yang berarti basa. Hasil dari perubahan pH universal pada jeruk nipis menghasilkan pH 2. Sedangkan pada praktikum yang dilakukan oleh Hamidi et al. Pada tahun 2019, jeruk nipis memiliki pH 2,93. Perubahan yang terjadi pada pH universal yang telah diteteskan oleh larutan deterjen menunjukkan pH 10. Sedangkan
pada uji coba yang dilakukan oleh Febriani dan juga Andini pada tahun 2020 menunjukkan pH 9,5. Pada praktikum saya, pH sabun menunjukkan pH 8. Sedangkan pada praktikum yang dilakukan oleh Jalaluddin et al. Pada tahun 2019, pH sabun menunjukkan angka 9 sampai dengan 10,26. Praktikum yang saya lakukan dengan menggunakan pH universal pada air kran menunjukkan pH 7. Dan pada praktikum yang dilakukan oleh Rosanti et al. Pada tahun 2014, pH air juga menunjukkan angka 7. Perubahan warna pada pH universal yang terjadi setelah diteteskan oleh obat peredam menunjukkan pH 8. Sedangkan pada praktikum yang dilakukan oleh Saadah tahun 2020 menunjukkan pH 7-8. Hasil dari praktikum saya untuk pH sitrun sendiri yaitu 1. Sedangkan pada praktikum yang dilakukan oleh Hermawati pada tahun 2015, sitrun memiliki pH 2,46. Pada praktikum saya, cuka memiliki pH 2. Sedangkan pada praktikum yang dilakukan oleh Zulkifli pada tahun 2014, cuka memiliki pH 3. Larutan garam memiliki pH 7 pada praktikum yang saya lakukan. Sedangkan yang dilakukan larutan garam memiliki pH 7 Hasil praktikum saya menunjukkan bahwa larutan garam memiliki pH 7. Sedangkan pada praktikum yang dilakukan oleh Darmianti pada tahun Pada praktikum yang saya lakukan, pH larutan garam yaitu 7. Sedangkan pada praktikum Darmianti et al. Pada tahun 2020, pH garam sendiri adalah 7. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu larutan sitrun, jeruk nipis, dan juga cuka termasuk asam karena memiliki pH di bawah 7. Sedangkan pH 7 bersifat netral, yaitu air keran dan juga larutan garam. Dan untuk larutan sabun mandi, deterjen, dan juga obat peredam termasuk dalam basa karena memiliki pH lebih dari 7. Cukup sekian praktikum saya kali ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.